Amrun bin Utsman bin Kanbar adalah nama lengkap dari Imam Sibawayh. Ia lahir di desa Syairaz, yang terletak di wilayah Baida, salah satu daerah di Persia. Sosok yang kelak menjadi tokoh besar dalam peradaban Islam ini dilahirkan pada tahun 147 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Imam Sibawayh merupakan seorang keturunan Persia yang dikenal dengan julukan Sibawayh. Sebagian ulama berpendapat bahwa julukan Sibawayh berasal dari dua kata, yaitu Si yang berarti 30 dan Waih yang bermakna harum. Dengan demikian, arti dari julukan tersebut adalah orang yang memiliki 30 macam keharuman. Dikisahkan bahwa Imam Sibawayh muda memiliki wajah yang tampan dan selalu tampil rapi serta menawan. Sejak kecil, Imam Sibawayh menimba ilmu agama di kampung halamannya. Guru pertamanya adalah seorang ahli hadits bernama Hamad bin Salmah, yang berasal dari suku Bani Tamim. Bersama guru inilah Imam Sibawayh pertama kali mempelajari ilmu fikih dan hadits. Hamad bin Salmah juga dikenal sebagai salah satu guru yang berperan dalam membentuk pemahaman Imam Sibawayh terhadap ilmu tata bahasa Arab atau Nahwu. Pada suatu kesempatan ketika sedang mempelajari hadits, Imam Sibawayh pernah melakukan kesalahan dalam membaca teks hadits. Gurunya menegurnya dan memintanya untuk mengulang bacaan tersebut. Namun, Imam Sibawayh belum memahami di mana letak kesalahannya. Peristiwa inilah yang kemudian membangkitkan ketertarikannya untuk mempelajari ilmu Nahwu secara lebih mendalam. Selain Hamad bin Salmah, Imam Sibawayh juga berguru kepada beberapa tokoh lainnya. Di antaranya adalah Al-Hafasi Al-Akbar Abdul Hamid bin Abdul Majid, seorang ahli Nahwu yang terkemuka, dan Yakub bin Ishaq bin Zaid bin Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, seorang pakar dalam bahasa Arab. Dengan demikian, guru Imam Sibawayh dari ulama Nahwu generasi keempat yaitu Isa bin Umar, Al-Hafasi Al-Kabir, Bakar bin Habib Al-Sahami, dan Abi Sufyan bin Al-Ula. Sedangkan guru dari generasi kelima yaitu Hamad bin Salmah, Al-Halil, Yunus bin Habib, Yunus bin Ishaq dan Abi Ashim Al-Nabil. Dalam belajar ilmu Nahwu, Imam Sibawayh menggunakan dua cara, yaitu menulis apa adanya apa yang dia dengar dan bertanya apa yang belum dipahami lalu ditafsirkan maksudnya. Dari catatan-catatan itulah kemudian ia kembangkan menjadi buku karya besarnya, yaitu Alkitab. Sebenarnya Alkitab merupakan semacam catatan kuliahnya Imam Sibawayh dengan para gurunya, terutama dengan Al-Halil bin Ahmad. Apa yang ia dengar dianalisis satu persatu sesuai kasusnya. Selain mengandung teori-teori Nahwu, di dalam Alkitab juga mengandung contoh yang diambil dari ayat Al-Quran, hadits, dan syair-syair Arab. Usaha yang dilakukan oleh Imam Sibawayh dalam menyusun dan melengkapi perangkat rasional bahasa Arab merupakan pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Melalui kerja keras dan kecerdasan intelektualnya, beliau berhasil menyusun kerangka ilmu bahasa Arab yang sistematis dan terstruktur, menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang perangkat-perangkatnya tergolong lengkap. Kontribusi ini tidak hanya berdampak pada zamannya, tetapi juga membentuk fondasi kuat bagi perkembangan ilmu bahasa Arab di masa-masa setelahnya. Dalam rentang waktu yang terbilang sangat singkat, bahkan bila dibandingkan dengan standar keilmuan masa kini, Imam Sibawayh telah menghasilkan sebuah karya besar dan monumental yang dikenal dengan judul Alkitab. Karya ini tidak hanya mencerminkan kedalaman ilmu dan ketajaman analisis beliau, tetapi juga menunjukkan ketekunannya dalam mencatat, menyusun, dan menjelaskan berbagai kaidah dan aturan tata bahasa Arab secara rinci dan mendalam. Imam Sibawayh seakan-akan merekam setiap pelajaran yang ia peroleh dengan ketelitian luar biasa. Ia menjabarkan berbagai bentuk dan struktur bahasa, menyusun kaidah-kaidah Nahwu dengan pendekatan yang logis, terperinci, dan mudah dipahami oleh para pelajar dan peneliti bahasa. Alkitab tidak hanya menjadi catatan ilmiah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang linguistik. Tidak mengherankan jika hingga hari ini, mahakarya tersebut masih menjadi rujukan utama dalam bidang tata bahasa Arab. Para sarjana, baik di dunia Arab maupun di luar dunia Islam, masih mempelajarinya sebagai sumber yang otoritatif dalam memahami struktur bahasa Arab secara mendalam. Kejeniusan Imam Sibawayh dalam menyusun Alkitab menjadikannya sebagai pelopor utama dalam disiplin ilmu Nahwu, sekaligus sebagai sosok ilmuwan yang namanya akan senantiasa dikenang dalam sejarah keilmuan Islam dan kebudayaan dunia.